wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, penuh kedamaian bagi Anda semua. Semoga kita semua, terutama kelas 11 budaya dan bahasa, selalu diberi kesabaran dalam menghadapi pembelajaran yang daring seperti ini atau online. Karena bagaimanapun tentunya banyak persoalan dalam pembelajaran daring. Saya akan menyampaikan materi matrik yang merupakan materi baru setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah menyelesaikan materi pertidaksamaan linear 3 variabel karena sudah dianggap selesai. Kemudian sudah kita lakukan penilaian harian pertama untuk materi tersebut. Anak-anak sekalian, materi ini adalah materi yang baru, tentunya KD yang kedua akan kita laksanakan. Seperti biasa anak-anak sekalian, Anda menyiapkan pulpen, buku, kemudian menyimak dengan baik-baik apa yang saya informasikan, kemudian kalau bisa dimanfaatkan untuk mendownload sehingga Anda dapat mengulang-ulang kembali materi pembelajaran ini. Seperti biasa juga pada akhir pembelajaran saya akan memberi tugas kepada Anda, jangan tidak Anda kerjakan karena tugas adalah bagian dari daya serap Anda untuk mendapat penilaian dan merupakan nanti akan diakumulasi pada penilaian semester nanti. Anak-anak sekalian, seperti biasa berdoa dengan agama yang kita masing-masing. Yang beragama Islam, saya mulai dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita mulai pembelajaran kita. Materi pembelajaran adalah matrik, dikhususkan dengan materi matematika wajib pada kelas 11 ini. Oke, anak-anak sekalian, matrik kita nanti kita akan belajar matrik dengan sub atau bagian-bagian dari matrik itu yang akan kita pelajari. Pertama, saya akan menyampaikan pengertian konsep matrik. Kemudian yang kedua, saya akan mengertikan pengertian matrik, kemudian notasi matrik, ordo matrik, jenis matrik, transform matrik dengan operasi matrik. Jadi ada pada pembelajaran ini ada sub pembelajarannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita mulai dengan konsep matrik terlebih dahulu. Mungkin anak-anak sekalian sering membaca di majalah atau di majalah-majalah online atau dalam keseharian dalam perlombaan-perlombaan kompetensi catur misalnya, bola kaki dan sebagainya. Tentunya untuk menunjukkan prestasi atau kemenang kalah dari perlombaan itu biasanya dibuat klasemen. Klasemen ini disebut dengan klasemen. Klasemen sementara lomba catur guru-guru SMA Sekudi. Gurunya ada 4, Nadi, Ari, Agus, dan Sitorus. Ada tentunya dalam pertandingan ada menang, seri, kalah, dan nilai. Nah, biasanya disusun seperti ini. Nadi menang 3 kali, seri 0, kalah 0, 9 nilainya. Ari juga seperti 0, 0, 0, 0. Nah, Sitorus juga 1, 0, 2, 3. Nah, anak-anak sekalian, klasemen ini adalah sebenarnya dasar daripada konsep matrik. Angka-angka ini nanti akan kita bentuk dengan matrik seperti ini. Ya, matrik itu dimulai dengan buka kurung, tutup kurung, kemudian kita isi matriknya seperti ini. Maka pertama 3009 tulis di sini konsepnya. Yang kedua 0 4 kali, ya. Yang ketiga 2107 2107. Yang keempat 1023, ya. 1023. Ya. Maaf anak-anak sekalian, ada kesalahan lagi. 1023. Ya, seperti ini ya. Nah, biasa kita biasakan seperti seolah saya mengajar di papan tulisnya. Ya, seperti ini. Nah, 3000 ya, 2107. Nah, klasemen ini kita rubah ya dalam bentuk seperti ini. Ada 2 garis seperti ini, kemudian angka-angkanya kita masukkan ke dalam seperti ini. Nah, ini disebut dengan matrik. Jadi ini klasemen kita sederhanakan dalam bentuk matrik. Jadi matrik itu adalah kumpulan angka-angka. Nah, dibuat seperti ini. Oke. Saya lanjut, silakan perhatikan.
Selesai. Dari tabel, ini tabel menjadi bentuk matrik. Ini tabel atau klasmen tabelnya, kemudian dijadikan bentuk matrik. Oke. Ya. Sekarang yang kedua, pengertian matrik. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matrik biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, ini pengertiannya, saya ulangi. Matrik adalah susunan bilangan yang diatur menurut kolom dan baris. Susunan bilangan dalam matrik biasanya berbentuk persegi atau persegi panjang. Ya. Notasi matrik biasanya seperti ini. Dimulai, ya. Kalau disebut A, di sini berarti dia dibaca matrik A. Nah, kemudian dibuat kurung seperti ini, kurung 2. Kemudian ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ingat, di dalam ini adalah anggotanya. Anggota ini nanti disebut dengan elemen. Sekarang kita lihat, matrik adalah susunan diatur menurut kolom dan baris. Yang mendatar seperti ini disebut dengan baris. Jadi ini baris ke kanan, dari kiri ke kanan baris, dari kiri ke kanan baris. Sedangkan yang ke bawah seperti ini, misalnya A, B, A, D, G ini disebut dengan kolom. Jadi ada berapa baris? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kolomnya ke bawah 1, 2, 3. Nah, kemudian yang angka-angka atau huruf-huruf yang di dalam ini, anggotanya ini disebut dengan elemen. Jadi I, elemen F, elemen C, elemen A, B, E, semuanya. Ada berapa elemen? Ada 9 elemen. Silahkan diperhatikan anak-anak sekalian. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang mendatar ini disebut dengan baris, yang ke bawah kolom. Sedangkan anggota seperti ini disebut dengan elemen. Oke, saya lanjut. Matrik A, misalnya saya ambil contoh matrik A, terdiri A1, B1, C1, A2, B2, sesuai ke bawah. Nah, maka ke kanan ini ada disebut dengan baris. Baris ke-1, elemennya berapa? Elemennya apa? Maka A1, B1, C1. Ada 3 baris, maka baris kedua adalah ini A2, B2, C2, sedangkan baris ketiga adalah A3, B3, C3. Berarti ada 3 baris. Baris ke-1, baris kedua, baris ketiga. Nah, sekarang yang ke bawah, tadi disebut kalau ke bawah itu disebut kolom. Maka baris disebut dengan kolom. Ya, nah, ini kolom ke bawah, maka ini disebut dengan kolom ke-1. Isinya A1, A2, A3, sedangkan ini kolom kedua isinya adalah B1, B2, B3, kemudian kolom ketiga isinya adalah C1, C2, dan C3. Maka ini disebut matrik A terdiri, membacanya matrik A terdiri dari 3 baris, 3 kolom, 3 baris. Baris ke-1 elemennya A1, B1, C1, A2 elemennya baris kedua elemennya A2, B2, C2, baris ketiga elemennya A3, B3, C3. Sedangkan ke bawah ini kolom ke-1 berisi A1, A2, A3, kemudian kolom kedua B1, B2, B3, kolom ketiga C1, C2, C3. Oke. Nah, kesimpulannya adalah matrik terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jumlah elemen adalah 9. Elemennya adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matrik disebut dengan matrik berordo. Ini berordo. Ya. Ya, seperti ini saya lanjutkan ya. Baris kedua, baris ketiga, kolom 1, 2, 3. Sorry, sekalian, dalam pembelajaran. Ya. Nah, matrik simpulannya adalah matrik terdiri atas 3 baris, 1, 2, 3, 3 kolom, 1, 2, 3.
Jumlah elemen ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, matrik ini disebut dengan berordo 3 kali 3. Jadi ordo itu adalah baris kali kolom. 3 baris, 3 kolom, maka 3 kali 3. Maka berordo 3, 3. Oke. Sekarang kita lanjut. Jenis matrik. Sekarang matrik A. Nah, matrik A ini ordonya adalah 2 baris, 2 kolom, maka ordonya 2 kali 2. Jadi baris kali kolom. Berapa barisnya? 1, 2, 1, 2, berarti 2. Berapa kolomnya? 2. Maka ordonya 2 kali 2. Terdiri dari 2 baris, 2 kolom. 2 baris, 2 kolom. Jumlah elemen ada 4. Elemen B1 adalah baris ke-1. Elemennya adalah 2 min 1. Kita singkat saja. B1 berarti baris ke-1. Elemennya adalah 2 dengan min 1. Elemen baris kedua adalah 5, 6. 5, 6. Kemudian elemen K1, 2 dan 5. Elemen K2, min 1 dan 6. Nah, jenis matriknya adalah, nanti kita lihat. Ini ordonya berapa barisnya? 1, 2, 3. Ingat anak-anak, walaupun sekarang tidak, barisnya 1 ke sana, 2, 3. Ya, kolomnya ada berapa? Hanya 1. Maka ordo matrik ini 3 baris kali 1 kolom. Maka ordonya 3 kali 1. Jumlah elemen ada 3. Elemen B1 baris 1 4. Elemen baris kedua 3. Elemen baris ketiga 8. Elemen kolom ke-1 4, 3, 8. Oke. Nah, matrik ini disebut dengan matrik kolom. Seperti ini matrik kolom. Oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, minimal 06. Ini matriknya. Berapa barisnya? Berapa baris? 2. 1, 2. Berapa kolom? 3. Nah, barisnya 3, kolomnya 3. Maka elemennya 6, ordonya 2 kali 3. 2 baris kali 3 kolom. Itu 2, 3. Terdiri 2 baris kolom. Jumlah elemen 6. B1 berisi min 5, 0, 2. B2 baris kedua 1, 2, 9. Kolom ke-1 min 5, 1, 0, 2, dan 2, 9. Matrik ini disebut dengan matrik persegi panjang. Sama dengan ini. Ini juga disebut matrik persegi panjang. Silakan anak-anak disimak terlebih dahulu. Oke. Hai anak-anak sekalian, baik kita lanjut. Kalau sudah nyimak, matrik persegi adalah matrik mempunyai banyak baris dan kolom sama banyak. Nah, ini disebut dengan matrik persegi. Jumlah kolom sama dengan jumlah baris. Jumlah baris dengan kolom. Barisnya 3, kolomnya 3. Maka kita lihat sini, ya ada 2 diagonal. Pertama, yang satu ke sini ini diagonal utama, sedangkan ini adalah diagonal utama. Ada 2 diagonal utama. Oke. Matriknya berordo 3 kali 3, 3 baris, 3 kolom, 3 baris, 3 kolom. Ini disebut dengan diagonal. Oke, kita lanjut. Ini matrik contoh seperti ini. Matrik A berordo 3 kali 3. Apa 3 kali 3? Berarti 3 baris, 3 kolom. 3 baris, 3 kolom. Seperti ini. 1. Matrik berordo 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. 2. 3 baris, 3 kolom. 3. B1. 2, 4, min 5. B2. 3, 4, min 6. B3. 6 min 3, 7. Oke, kolom ke-1 2, 3, 6. Kolom kedua 4, 4, min 3. Kolom ketiga min 5, min 6, 7. Nah, sekarang misalnya seperti ini. Saya minta seperti ini. Elemen B
B2K3. Elemen B2K3. B itu baris kedua, bacanya elemen baris kedua kolom ketiga. Jadi diminta elemennya mana? Elemen B2K3. Elemen baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua sampai sini. Kolom ketiga, berarti ini kolom ketiganya. Nah, perpotongan keduanya inilah yang disebut dengan elemennya. Baris kedua kolom ketiga, maka bertemu di sini, maka dia min 6. Oke, sekarang elemen B3K2. B3K2 ini B3 baris ketiga, K3 kolomnya kolom ketiga, maka inilah dengan disebut dengan elemennya, yaitu min 3. Elemen B3 K2, maka elemennya adalah pertemuannya min 3. Silakan disimak lagi anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, nah ini B6, elemen pertemuannya elemen B2K3 min 6. Dan ini elemen B2K2, B3, ini B3K2, yaitu min 3. Oke, cara menentukan. Jadi sebut B2K3 itu baris kedua K3, baris kedua K3. Kita tarik saja garis seperti ini. Oh, ini elemen baris kedua, ini kolom ketiga. Berarti pertemuannya adalah min 6. Gitu juga baris ketiga, ya, kolom kedua. Pertemuannya adalah min 3. Oke. Sekarang kita contohnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat saja. Ordonya jelas. Barisnya 1. Kolomnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi barisnya 1. Kolomnya 4. Ordonya berarti 1 baris dikali 4 kolom. 1 baris kali 4 kolom itu 2, 3, 4. Terdiri dari 1 baris 4 kolom. Jumlah elemen 4, 1, 2, 3, 4. Elemen B1 ini baris ke-1, 3, 1, 7, 0. Elemen K1, baris ke-1, K3. Baris kedua, K2. K2-nya adalah 1, K3-nya 7, K4-nya 0, karena kolomnya ini. Oke. Nah, maka matrik ini disebut matrik baris. Oke. Lanjut, kalau sudah seperti ini, ya, ordonya tunjukkan. Nah, sekarang ordo 3 kali 3. Diminta tunjukkan elemen B3. B3, ini B3, ya anak-anak. Ini B3, saya lihat kursornya B3, ini K2, K2-nya ke bawah. Maka perpotongannya adalah 0. B3, K2, potongannya 0. Ya, B1 baris 1 ini, K3 maka 1. Nah, ini baris, misalnya elemen baris ke-1 ini dengan kolom ketiga, maka perpotongannya adalah 1. Elemen B2, ini B2 dengan kolom ke-1, ini kolom ke-1. Ini baris kedua, B2, ini kolom ke-1. Maka perpotongannya adalah min 5. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut. Transform matrik adalah mengubah. Sekarang kita sub berikutnya. Transform matrik adalah mengubah kolom matrik menjadi baris matrik. Jadi dari kolom menjadi baris, elemennya dari baris menjadi kolom. Nah, misalnya matrik A. Matrik A itu 4, terdiri dari ordonya adalah 2 baris, 3 kolom. 1 baris 1, baris 2, kolom. Maka transposnya dilambang seperti ini, A pangkat T, seperti A transpos. Maka yang ini baris menjadi kolom, baris 1 menjadi kolom 1, baris 2 menjadi kolom 2. Jadi putar aja. Nah, ini
baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, baris menjadi kolom. Kalau tadi dia 2 baris 3 kolom, sekarang menjadi 3 baris 2 kolom. Jadi kalau tadi ordonya 2 kali 3, sekarang menjadi 3 kali 2. Baris menjadi kolom, baris 1 menjadi kolom ke-1, baris kedua menjadi kolom kedua. Oke, sekarang yang kedua. Ini menjadi ada 3 baris 1, 2, 3. Nah, B transpose baris ke-1 menjadi kolom ke-1. Baris 1, saya ulangi, saya cek tadi anak-anak sekalian, cek ya. Transposnya jangan lupa baris kali kolom ya. Tadi B ya, sekarang seperti ini ya. B transpose baris menjadi kolom, baris 1, B1 menjadi K1, B2 menjadi K2, B3 menjadi K3. Ini baris kali kolom. Jadi baris kali kolom. Kalau tadi ordonya ini 2 kali 3 menjadi 3 kali 2, sekarang dia karena persegi, ordonya tetap sama 3 kali 3. Cuma posisi elemennya berubah. Tadi baris dia pada posisi baris, sekarang menjadi pada posisi kolom. Baris, kolom, baris, kolom, baris, kolom. B1 menjadi K1, B2 menjadi K2, B3 menjadi K3. Oke. Operasi matrik. Operasi matrik ini nanti ada 3 anak-anak sekalian, yaitu penjumlahan, penambahan, dan perkalian. Sekarang kita tinjau saja yang pertama adalah penjumlahan dengan perkalian. Pada pertemuan kali ini saya akan masuk satu materi saja untuk operasi matrik ini, yaitu penjumlahan dengan pengurangan. Karena matrik pada operasi kedua nanti penyampaian informasi adalah perkalian, karena agak rumit perkalian. Kita tutup nanti sampai ke penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak sekalian, 2 matrik bisa dijumlahkan atau dikurang jika ordo matrik sama. Jadi kalau dia matrik 4 kali 3 kali 3, ya harus 3 kali 3, 2 kali 2, 2 kali 2, bisa kawannya. Penjumlahan atau pengurangan dilakukan dengan elemen serta. Saya ulangi, 2 matrik bisa dijumlahkan atau dikurang jika ordo matrik sama. Penjumlahan atau pengurangan dilakukan dengan elemen yang serta, harus sama. Jadi syaratnya ada 2. Pertama, 1, matrik harus sama ordonya. Yang kedua, penjumlahan pengurangan dilakukan dengan elemen seletak yang sama posisinya. Silakan diperhatikan dulu. Oke, saya lanjut. Nah, sekalian. Sekarang kita mulai dengan penjumlahan matrik. Contoh 1, matrik A ditambah matrik B. Nah, sekarang kita lihat. Kita cek ordonya sama enggak? Ordonya sama, yaitu ordo, ya. Ordonya sama, kita lihat ini, ordonya ini 2 kali 2, sama-sama 2 kali 2. Oke? 2 kali 2. Sudah bisa, syarat pertama sudah bisa dilakukan penjumlahan, yaitu 2 kali 2, 2 kali 2. Sudah. Berarti syarat pertama sudah bisa kita lakukan penjumlahan. Kemudian yang kedua, penjumlahannya adalah dengan yang seletak. Seletak itu misalnya contohnya 3 dengan 5. Kita lanjut. Nah, maka 3 plus 5 seletak. 4 kawannya gimana? Dengan 3. Maka 4 ditambah 3. 2 kawannya berapa? 6. Berarti 2 ditambah 6. 8 yang seletak dengan berapa? 8 dengan 10. Maka 8 ditambah 10. Maka matriknya adalah 3 tambah 5, 8, 4 tambah 7, 4 tambah 3, 7, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 10, 16. Yang seletak. Jadi syarat pertama, ordonya dulu harus sama, kemudian jumlahkan. Sebagai contoh adalah misalnya seletak itu 3 dengan 5, 4 dengan 3, 2 dengan 6, 8 dengan 10, baru kita jumlahkan, maka menghasilkan matrik 87,
8, 16. Oke, lanjut. Ya, ini sekarang A plus B. A-nya adalah matriks 3 kali 3. 3 baris, tuh, 2, 3, 3 kolom, tuh, 2, 3. Ditambah matriks kedua juga 3 kali 3, 3 baris, 1, 2, 3, 3 kolom. Jadi sama posisinya. Maka penjumlahannya adalah, nah, jumlahkan yang serta 3 tambah 2. Ini 3 dengan 2. 3 plus 2 sama dengan 5. 4 plus 4 sama dengan 8. 7 plus 4, 11. 6 plus 6, 12. 2 seletak dengan 2, 4. 1 seletak dengan 1, 1 tambah 1, 2. 12 seletak dengan berapa? Seletak dengan 4. Maka 12 ditambah 4, 16. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Maka ordonya juga 3 kali 3. Kan, anak-anak perhatikan jumlahnya, cari yang serta. Samakan dulu ordonya. Ketika sama, berarti kita jumlahkan. Kalau tidak sama, tidak bisa dijumlahkan. Berikutnya A kali B. Nah, ini matriks baris. Nah, 1 kali 3, 1 baris kali 3 kolom. 1 baris, 3 kolom. Nah, ditambah 10, 15. Ini juga matriksnya 1 kali 3. Sama. Makanya terletak adalah 2 dengan 10, 3 dengan min 5, min 3 dengan 6. Hati-hati anak-anak sekalian penggunaan tanda. Jangan tergopoh-gopoh, ketelitian yang sangat penting. Kalau tadi sudah tidak persoalan karena dia sama, tidak ada min, tidak ada plus, negatif, tidak ada negatif dalam elemen-elemen. Sekarang ada negatif. Pertama, samakan dulu matriknya. Apakah ordonya sama? Sama. 1 baris, 3 kolom. 1 baris, 3 kolom, atau matriknya ordo 1 kali 3, 1 kali 3. Kemudian kita cari yang seletak. 2 kawannya 10. Ini operasionalnya adalah plus. Ya. 2 ditambah 10. Jadi 2 ditambah 10. Ini seletak. 3 seletak dengan berapa? Min 5. 3 ditambah 3 ditambah min 5. Ini 3 ditambah min 5. Kemudian berikutnya min 3 dengan seletak dengan 6. Berarti min 3 tambah 6. Ini ya seperti ini. Nah, ini seletak dengan ini. Kemudian operasionalnya ini. Jadi 2 seletak dengan 10, operasionalnya 2 tambah 10. Kemudian hasilnya adalah iya 12. Ini 12. Jadi 2 tambah 2. Tambah 2 tambah 10 ini. Kemudian hasilnya 12. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Min 3 ini 3 ini yang kedua, kolom yang kedua adalah 3 seletak dengan 3 seletak dengan min 5, berarti 3 min 5, berarti 3 min 5 itu min 2. 3 min 5 sama dengan min 2, min 3 tambah 6 sama dengan 3. Maka matriksnya 12 min 2, 3 matrik baris. Yang saya sebut harus hati-hati dan teliti itu adalah ketika min 3 ditambah min 5. Ulangi, ini seletak 3 ditambah min 5. Ini seletak, berarti 3 ditambah min 5. Berarti dia min 2. Oke. Pengurangan sekarang. Nah, pengurangan seperti ini sama. Pengurangan itu sama. Ordonya juga harus sama. Pada dasarnya pengurangan dengan penyebelahan itu sama. Pengurangan itu, nah, ini seletak. Ini ya, ini ordonya sama. 22, ini 22. Makanya seletak 6 min 2. Karena 6 dengan 2 seletak. 6 min 2 sama dengan 4. Ya. 6 seletak dengan 2. Berarti 6 min 2 sama dengan 4. 4 seletak dengan 2. 4 dikurang 2, 2. 7 seletak dengan 5. 7 dikurang 5, 2.
3 saya letak dengan 3. 3 dikurang 3, 0. Oke. Dan contoh kedua. Berikutnya, nah ini matrik kolom. Ini disebut matrik kolom, anak sekalian. Karena 3 baris, 1 kolom, maka disebut matrik kolom. Kolomnya ada 1, barisnya ada 3. Ya, dikurang, nah seperti ini sama dengan 4 dengan 4, min 2 dengan min 2, 3 min 2. Maka 4 min 4 ini. Oke. Nah, saya lanjut saja seperti ini ya. 4 min 4, 4 min 4, ini 4 min 4, 0. Min 2, min 5, min 2, min 5. Berarti min 2 tambah 5, berarti 3. Saya tidak perlu mengulang-ulang karena tanda seperti itu anak SD. Jadi Anda lihat sendiri saja, interpretasi saja bagaimana. Jadi min 2, kalau saya mengulang-ulang plus itu terlalu lama. Nah, itu sudah syarat pengetahuan Anda untuk melanjutkan jenjang pembelajaran matematika yang lebih tinggi. Jadi min 2, min 5, min 2, min jadi plus, min 2 tambah 5, min 2 tambah 5 sama dengan 3. 3 min jadi plus, 3 min 2. Min jadi plus, 3 tambah min kali min plus, berarti 3 tambah 2, 5. Maka matriknya 035. Masih disebut dengan matrik kolom, terdiri dari 3 baris 1 kolom. Ini anak-anak sekalian, ini matrik kolom, 3 baris 1 kolom. Baris satunya 035, kolomnya 035. Oke. Saya mengayaan sedikit. Diketahui matrik A 2x 8 y min 2. Nah, ini semuanya adalah matrik ordo 2 kali 2. Karena 2 baris 2 kolom, 2 baris 2 kolom. Cuman yang depan ini matrik A ini masih ada variabel x dengan variabel y. Belum ada nilai tunggal, nilai mutlak, belum ada. Masih nilai bilangan bukan bilangan mutlak, masih bilangan bervariabel. Ingat di depan ini masih bilangan bervariabel. Tapi satu kesatuan ini 2xy. A tambah B sama dengan C, ya. A tambah B sama dengan C. Jadi A, ini matrik A, ditambah matrik B, ini min 8 sama dengan matrik C. Nah, sekarang diminta nilai A dan Y dulu kita cari. Nilai A dengan Y itu terletak pada elemen pada baris ini baris pertama kolom ke-1. Ini baris pertama kolom pertama atau baris 1 kolom ke-1, 2x seletak dengan min 8, hasilnya 2x ditambah min 8 sama dengan min 2. Maka kita tulis seperti ini, 2x min 8 sama dengan min 2. Jadi kalau kita tulis seperti ini, 2x min ditambah 2x ditambah min 8 sama dengan min 2. Maka kita cari harga x. Berarti 2x min 2 ini kita pindahkan menjadi plus 8. Berarti 2x min 2 tambah 8 sama dengan x. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Itu anak-anak sekalian. 2x ditambah min 8 sama dengan min 2. Maka 2x min 2 ini kita pindah plus. Jadi 2x sama dengan 6, x sama dengan. Yang kedua adalah y ini min 2, y min 2 ditambah 3 sama dengan 12. Saya ulangi, y min 2, ini y min 2 seletak dengan 3 plus 3 seletak dengan 12 sama dengan 12. Maka y min 2 tambah 3 sama dengan plus 1 sama dengan 12. Y 12 dikurang 1, y sama dengan 11. Maka matrik A adalah matrik 2x y min 2 sama dengan, kita kalikan saja harga x-nya sama dengan 3. Berarti 2 kali x 3, 6, 8 tetap, y min 2, berarti y-nya 11. 11, y-nya 2, sorry salah ini. Nah, sekalian, ini ya. Ya, ini y min 2 sama dengan 9. Sorry. Oke.
Ya, saya ulang itu, silakan sambil diperhatikan. Ya, ini, maka ini hasilnya. Yang kedua adalah Y-2, ya, ya. Maka Y-nya ini sama dengan 11. Maka matrik A 2X 8, Y-2. Maka ya, X-nya 3, 2 kali 3, 6, Y dikurang 2, Y-nya 11, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Maka matrik A ini adalah sebenarnya matrik 6892. Silakan diperhatikan anak-anak sekalian, di-download pelan-pelan, kemudian perhatikan. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah memperhatikan, saya lanjut dengan tugas ini. Ya, hukum matematika yang berlaku pada operasional matrik adalah sifat komutatif, tidak perlu Anda ulangi lagi, ini SMP dengan sifat asosiatif. Sifat komutatif A tambah B, B tambah A. Sifat asosiatif A plus B plus C. Jadi, sorry, ini lagi salah lagi ya. Aduh, ini ya. Terus ini ya. Oke. Ini ditambah C nanti ya. Oke, nanti diperbaiki saja anak-anak sekalian. Nah, ya, seperti ini. A tambah B tambah C. Boleh dibolak-balik. Oke, saya perbaiki ini. Oke. Saya taruh sini. Iya. Ya, ini sifatnya. Oke. Ya, saya lanjutkan. Oke, anak-anak sekalian, sifatnya adalah pertama sifat komutatif A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian yang sifat kedua adalah sifat asosiatif A tambah B plus C sama dengan A plus B tambah C. Boleh dibolak-balik seperti ini. Ya, sifat asosiatif dua ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kedua untuk komutatif berlaku operasional matrik, sifat komutatif dan sifat asosiatif. Pada pertemuan kedua kita akan menjelaskan dua sifat ini ditambah dengan perkalian matrik. Baik anak-anak sekalian, tugas Anda seperti biasa, seperti ini, kerjakan tugasnya. Ada 3 matrik, kemudian diminta transport, ya silahkan nanti saya tadi jelaskan, nanti kemudian diajak diskusi kawan-kawannya, sehingga tugas ini dapat Anda kerjakan dengan baik. Nah, ini ada 3 matrik A, B, dan C, silahkan dilihat. Diminta tentukan A transport, tadi sudah belajar A plus B, kemudian A plus B transport, berarti yang ketiga ini harus B-nya harus ditransport dulu, baru jumlah dengan A. Kemudian A min B plus C, kemudian yang ketiga A min C plus C transport, berarti C-nya. Yang ketiga, keenam adalah seluruh jumlah A plus B min C dikerjakan dulu, hasilnya baru ditransport. Ingat, matrik transport itu adalah matrik yang merubah baris menjadi kolom. Ya, nah silakan diulang kembali, kemudian download materi ini, mudah-mudahan Anda dapat. Oke, saya lanjut, kerjakan soal itu, kemudian difoto, setelah itu dimasukkan ke Google Classroom, dikumpulkan 15 Oktober 2020 melalui Google Classroom. Jangan lupa untuk tambah-tambahan nilai. Baik anak-anak sekalian, demikian saya sampaikan materi ini, mudah-mudahan Anda dapat mengerti, karena setelah itu kita akan pada bulan November akhir atau pertengahan November kita akan melakukan penilaian semester untuk raport. Untuk itu kerjakan tugas ini, karena tugas ini akan menambah nilai Anda, nilai ulangan Anda. Baik-baik Anda di rumah, mudah-mudahan sehat selalu, kita selalu berdoa, kita diberi kesehatan, dijauhkan dari wabah COVID-19 yang tidak selesai-selesai ini, sehingga menghambat aktivitas kita semua. Sebenarnya seperti itu, kita berdoa saja mudah-mudahan dengan baik. Pesan Bapak, ya suka ada atau tidak COVID itu Anda harus menjaga kebersihan, kemudian menjaga jarak,
kemudian melakukan sterilisasi pada tubuh Anda, terutama tangan dengan menggunakan hand sanitizer, atau yang paling bagus adalah dengan menggunakan sabun. Mudah-mudahan hal ini apa yang saya katakan menjadi sebuah penambahan karakter Anda. Demikian saya sampaikan, jangan lupa berdoa. Islam sholat, kemudian yang Katolik Kristen silakan ke gereja berdoalah, kemudian dengan Buddha juga begitu. Mudah-mudahan kita ditemukan, sekali lagi dengan penuh harap kita dapat ditemukan dalam sebuah kelas yang disebut dengan kelas 11 IBP. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.